Hello mates, welcome back to me, Diana. Di video kali ini, aku akan bahas perbedaan penggunaan modal auxiliary dari would, might, dan could. Nah, untuk would, could, dan might itu sama-sama bentuk kata kerja modal auxiliary yang artinya hampir mirip. Tetapi terdapat perbedaan antara would, could, dan might. Lalu, apa perbedaannya? Tonton video sampai akhir ya. Kata kerja would, might, dan could itu digunakan untuk menyatakan atau kalian ingin bertanya secara sopannya atau lebih sopannya. Perbedaan di antara ketiganya yaitu yang pertama, could. Could itu adalah bentuk lampau dari can atau bisa. Could digunakan untuk menyatakan kemungkinan dan meminta secara sopan. Dan yang kedua, kata kerja would. Would bentuk lampau dari will. Digunakan untuk situasi yang tidak nyata atau meminta secara sopan. Might. Might adalah bentuk lampau dari may. Digunakan untuk menyatakan kemungkinan. Yang pertama, aku mau bahas modal auxiliary would dulu ya. Penggunaan would itu untuk menyatakan permintaan, situasi tidak nyata, dan kemauan. Fungsi yang pertama, penggunaan kata would itu untuk menyatakan secara sopan. Contoh kalimatnya, would you please take my pen? Maukah kamu mengambil pulpenku? Nah, kalau teman-teman mau meminta bantuan ke teman pakai kata would, itu lebih baik karena would di sini konteksnya memintanya secara sopan. Fungsi yang kedua, would itu juga dipakai di conditional sentence atau pengandaian, kalimat pengandaian. Contohnya, if I were you, I would go to Japan. Jika aku jadi kamu, aku akan pergi ke Jepang. Fungsi yang ketiga untuk would untuk menyatakan kemauan yang terjadi di masa lampau. Gitu. Contohnya, my friend said she would help me. Artinya, dia bilang ke aku mau membantuku. Nah, membantuku di sini itu kemauan teman-temanku pada masa lampau. Selanjutnya untuk kata could. Berikut penggunaan could. Yang pertama, could digunakan untuk menyatakan kemungkinan yang tidak pasti. Contohnya, it's 10 p.m. The restaurant could be closed. Ini sudah jam 10. Jadi kemungkinan restorannya ditutup. Yang kedua, could digunakan untuk menyatakan izin secara sopan. Contohnya, could I use your bike? Artinya, bolehkah aku menggunakan sepedamu? Selanjutnya, kata might. Kalau might ini menunjukkan atau menyatakan kemungkinan, tapi kemungkinannya kecil. Penggunaan kata might yang pertama digunakan untuk menyatakan suatu peristiwa yang kemungkinannya kecil terjadi. Contohnya, she might be knowing the result. Artinya, dia kemungkinannya tahu hasilnya. Jadi, dia taunya di sini tuh kemungkinannya kecil. Fungsi yang kedua dari might itu untuk menyatakan atau melaporkan yang dikatakan, dipikirkan, dan ditanyakan oleh seseorang. Contohnya, Andy said he might join the event. Artinya, si Andy ini kemungkinannya kecil ya join di acara atau di sebuah acara. Yang ketiga, untuk bertanya atau meminta secara sopan. Contohnya, might I invite you to join my birthday party? Nah, yang terakhir, might untuk menyarankan sesuatu. Contohnya, you might want to take medicine to relieve your stomach. Mudah bukan penggunaan perbedaan dari modal auxiliary would, might, dan could? Teman-teman, jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol lonceng agar teman-teman tidak tertinggal video-video terbaru lainnya. So, that's all from me and bye!